salam koi lover bosku, salam koceh, titik, salam amis. Ya oke, tetap di jalur perkoian, jalur koceh ya. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber, dari pemirsa mengenai kolam filter yang ada di Duda Koi 2. Bagaimana sah? Yang pertama pertanyaannya, ada berapa bos pom atau hisapan di bawah ya? Kalau hisapan di bawah ada dua ya, ada dua jalur air yang di lantai bawah menuju filter yang pertama gitu. Ada dua dengan ukuran pompa 1,5 inci atau 1,5 dim. Mungkin bisa disut aja Pak kamera, itu loh pompa yang maksudnya button drum itu loh, bolongan itu loh Pak kamera ya, itu ada dua. Wah sudah, oh ini sudah difungsikan ya, ada ikannya ukuran 40 cm. Ini ikan pertama yang kita masukkan ke sini. Oh enggak deh, yang pertama dulu yang kita tester ada ikan kecil ini. Bisa disut Pak Hud, Pak kamera, itu yang ikan kecil itu ya, itu ikan kecil itu adalah tester di sini selama seminggu atau ya 10 harian lah, dan ternyata aman. Langsung kita masukkan, tambahkan ikan yang besar, ikan yang ya memang untuk stok ya, yang kita jual. Kembali lagi ya ke kolam, masalah kolam filter ini ada dua pompa pipa sedotan, pipa bottom drain istilahnya. Saya kurang jalur pompa yang dari kolam utama menuju filter, menuju chamber itu ada dua yang di lantai. Sedangkan yang untuk skimmer ini ada juga di sini ya. Untuk skimmernya ini yang di samping ini ada satu, bisa disut ya Pak kamera. Ini juga skimmernya juga jalan ya. Memang kita letakkan di agak bawah. Ini nanti bisa disambung dengan pipa jika airnya tambah tinggi ya. Tinggal disesuaikan ketinggian airnya aja. Kalau mau tinggi ya ditinggikan, diputar. Kalau mau rendah ya ini direndahkan. Tapi ada minimalnya kalau memakai skimmer harus setara dengan itu ya, tingginya air setara dengan skimmer itu. Jadi itu juga bekerja kok skimmernya, itu menyedot air ya. Itu gunanya menyedot kotoran yang di atas. Kemudian yang pertanyaan lagi, itu harus ditutup ya, kolam filternya atau chambernya ini harus ditutup. Ini kami menggunakan papan karena kalau triplek itu kalau kena air biasanya nggak kuat. Ini menggunakan papan, maaf ini pakai kabel karena tadi baterainya habis. Kita menggunakan papan mahoni, kayu mahoni dengan ketebalan 3 cm ya ini. Ini sebenarnya tebelnya awalnya 3 cm tapi diperhalus, diamplas gitulah. Terus ini belum dicat, bukan dicat, dipelitur, nanti akan kita pelitur biar tambah manis ini karena memang belum selesai. Ini masih dihaluskan, terus nanti akan dipelitur gitu. Bisa menggunakan kayu apa aja. Kalau yang bagus itu kayu Kalimantan atau biasa kita sebut kayu balau itu, tapi harganya kalau ini per lembar kalau nggak salah 70.000, panjangnya 2 meter, lebarnya 20 cm. Kalau yang balau itu kalau nggak salah 150.000 ya. Berhubung kita itu adalah ya cari yang hemat aja, kita pakai mahoni ya. Terus nah ini nanti akan saya jawab apakah dengan sistem dorong itu, pertanyaan berikutnya kan gini, apakah kalau dengan sistem dorong arus bawahnya bisa bagus, kita langsung ke sana yang sudah tadi ini sebenarnya juga jalan sistem dorongnya, tapi yang di sini itu ketutupan airnya karena tinggi, jadi ini nggak kelihatan dorongnya seberapa kuat. Nah, di kolam yang sebelah sana itu tadi sudah sedang diles atau disat itu bahasanya apa? Dikuras oleh Kang Fatkur ya, sedang dikuras. Nanti kita ke sana biar tahu seberapa kenceng sistem dorong ini untuk mendorong arus bawah gitu ya. Kita langsung shoot aja ke sana. Oke, jangan lama-lama. Ini sudah ada ikannya ya semuanya.
Ini insya Allah dalam waktu dekat akan kita buka. Ya ini pembangunannya belum selesai sih. Ya. Oke kawan, lanjut ya. Ini tadi saya nggak tak sambung, kenapa? Karena ini pakai mikrofon kabel. Kalau kasihan kameranya itu nanti ini jalan aja gulik-gulik ya. Jadi ini memang kita pindah terus di off kan, ini dinyalakan lagi. Jadi yang saya mau bahas kolam ya, kolam filter ini penting. Filter itu adalah kunci dari kesuksesan ya, atau kelangsungan kehidupan koi ya. Terus ini kolamnya sudah ada ikannya, bisa disut itu polosan ya, ada cagoi, ada soragoi, ada karasi, ada ogon, ada orange, ukuran 30 sampai 38 cm ya. Sudah ada ikannya, dan ini ya. Terus ini juga sudah ada ikannya sama polosan, stok dari kebun kita, dari kolam kita. Awas Pak kamera, oke. Sama ya agak kecil yang sini ukurannya. Kembali lagi ke kolam. Ini saya kasih batu semua ya, medianya. Terus kemarin itu ada yang pertama sebenarnya saya mau kasih batu aja, terus ada yang nawarin jaring. Jaring itu ternyata agak murah, jaring nelayan, jadi jaring bekas nelayan. Jadi akhirnya kita menambahkan yang untuk chamber kedua ini, saya kasih jaring nelayan yang sudah dibersihkan dan sudah di packing per kilo seperti ini ya. Ya ini ya, wujudnya ini adalah jaring nelayan bekas yang sudah dibersihkan dan kita gunakan untuk chamber kedua ya. Kalau yang pertama itu isinya pompa, yang kedua ini isinya jaring ya. Tapi jaring ini harus dibungkus seperti ini ya, biar lebih rapi. Satu gini 1 kilo. Saya beli harga 25.000 apa 30.000 ya, lupa saya ya. Kemarin beli 100 kilo untuk semuanya. Ya biar tambah jernih aja. Sebenarnya kalau batu aja saya kira lumayan juga. Soalnya sudah banyak ya di teman-teman itu medianya hanya batu dan juga bersih. Terus ada yang bertanya lagi, ini sedang mengisi ya. Ditunggu dulu biar penuh dulu karena ini barusan dikuras dan ini sedang diisi. Oke bro, ini sudah selesai cara ngurasnya, bukan nguras, ya ngurasnya. Dan ya seperti ini ya, nanti saya akan menunjukkan apakah dengan sistem dorong itu sistem filter dorong atau pompa dorong, yaitu pompanya itu berada di chamber pertama ya, dan dipompa ke chamber 2, 3, 4, 5 dan kembali lagi ke kolam. Apakah dengan sistem seperti itu akan arus bawahnya itu akan kuat ya? Nanti kita lihat aja seperti apa kekuatannya. Sebenarnya kuncinya itu pada ketinggian air ya. Kalau ketinggian chambernya ini semakin tinggi, itu akan semakin banter, semakin nyemprotnya ke bawah semakin keras, banter, semakin kencang gitu. Jadi kuncinya chambernya ini diisi air seberapa. Jadi air yang di chamber ini harus lebih tinggi daripada air yang di air terjun di kolam utama gitu, supaya turunnya itu kencang ya. Ini saya tunjukkan di shoot aja ini Pak kamera. Ini adalah settingan dari arus bawah atau atas ya. Mungkin agak gelap ya. Ini adalah arus bawah atau arus dalam tengah gitu loh ya biasanya. Ini settingannya. Kalau ini dinaikkan, ini arus bawah mati. Kalau diturunkan, ini arus bawah main lagi ya. Kalau air terjun itu di sini, ini nggak ada settingannya. Air terjun itu harus ya, nggak bisa dimatikan karena kalau dimatikan juga banjir nanti ya. Pokoknya di sini ada pipa yang nanti tembusannya ke air terjun. Nah, sedangkan air terjunnya kalau dinyalakan, air terjun dinyalakan dan
pipa dan pipa arus bawah juga dinyalakan, yang itu juga masih kenceng kok, arusnya masih layak ya. Ini tadi kolamnya sudah saya turunkan airnya, yang kolam utama. Dan seperti itu ya hasilnya, arus bawahnya masih kenceng ya, arus air terjunnya lumayan, juga deras, arus bawahnya juga kencang ya. Ini menggunakan pompa 45 watt hasil oboan atau modifikasi ya. Harganya 750.000 atau pompa yang kapasitasnya 8.500 per jam. Dengan ini pipanya adalah 1,5 inci atau 1,5 dim. Hasilnya seperti ini ya. Airnya ini layak ya. Layak maksudnya ya sudah pantas gitu loh ya. Sudah cukup. Pokoknya air terjunnya kan ini penuh. Kalau penuhi maksudnya ya tidak separuh. Kalau milinya segini ini nggak layak ya. Kalau misalnya ngalirnya atau separuh, ini airnya kurang. Tapi kalau ngalirnya sudah full, nah ini layak, pantas, sudah cukup ya. Ini air terjunnya sudah cukup, terus arus bawahnya juga kencang ya, bisa dilihat itu ya, juga kencang ya. Ikannya pada melawan arus gitu ya. Ini kalau kolam utamanya penuh, arus bawahnya ya nggak kelihatan, makanya tadi saya kuras biar arus bawahnya kelihatan ya. Ini kalau arus bawahnya dimatikan, tak coba ya, arus bawah dimatikan dengan cara pipanya diangkat gitu aja ya. Ini akan semakin kencang ini ya, air terjunnya ini semakin kencang ya. Tapi tidak ada arus bawahnya. Dan yang semakin kencang dan semakin kencang ya. Tapi saya lebih suka dua-duanya dimainkan ya. Ada arus bawah, ada air terjun ya, supaya ya biar ikannya pada renang aja ya. Terus sebenarnya dulu itu ada kendala. Dulu itu mungkin kalau di vlog pertama tentang kolam ini, dulu itu rata ya, chambernya ini dengan kolam utama itu rata. Tapi sekarang ini memang saya tambahkan 20 cm, sekitar 20 cm ya dari kolam. Ini itu sebenarnya dulu itu rata ya, itu kolam utama rata dengan chamber. Tapi ternyata hampir penuh, hampir gampang amber atau penuh itu apa ya, membludak ini, chambernya itu hampir membludak, belum sampai membludak tapi hampir ya. Untuk kalau andai saja pompanya lebih besar, itu akan rawan untuk membludak. Kenapa membludak? Karena outputnya tidak memakai pompa, outputnya itu hanya keseimbangan air gitu. Jadi inputnya yang dipompa, yang masuk ke chamber itu adalah misalkan 10 liter, sedangkan yang keluar kembali lagi ke kolam utama adalah 8 liter ya, misalkan gitu. Itu lama-lama chambernya amber, lama-lama chambernya muntah gitu. Nah, untuk menanggulangi itu, dari Pak desainer, Pak tukangnya itu ini dinaikkan aja Mas, biar tidak amber. Akhirnya saya naikkan sekitar 15 atau ya 20 cm lah, satu batako. Dan ini meskipun dikasih pompa besar tidak amber, tidak membludak ya. Sudah dibuktikan gitu. Jadi teman-teman yang ingin membuat kolam sistem dorong ini lebih baik, chambernya itu harus lebih tinggi dari air terjunnya ya. Itu lebih tinggi, minimal 20 cm gitu. Jadi air itu kan semakin tinggi, tekanannya semakin keras, semakin kencang ya. Jadi tidak sampai membludak. Ini dengan pompa 8.500 per jam, 8.500 liter per jam, ini tidak sampai amber ya, sudah dibuktikan ini. Terus ada lagi pertanyaan,
sistem paralon. Saya sendiri kurang paham, nanti tak tanya-tanyakan kepada Pak tukangnya ya. Ini sambil jalan, saya mau tanya-tanya Pak tukangnya yang sedang bekerja. Ke sana Pak kamera bisa nggak? Itu Pak tukangnya mau saya tanya, ini rumahnya mana, nanti kalau mau ini borongan bisa, harian bisa. Pak tukangnya itu yang senyang guyang-guyu ini. Kalau kerja di sini, ini beliau ini harian, jadi tidak borongan. Tapi kalau di luar kota nggak tahu, tak tanya nih. Assalamualaikum Pak Haji. Nggih, Pak namanya sinten Pak? Pak Suwandi. Namanya Pak Suwandi. Rumahnya pundi Pak? Kembangan. Nggih, mix lali. Bentar. Miknya angel rek ya sik ya. Kok nyantol. Kok jendrecek tuh Pak? Nah. Namanya sinten Pak? Pak Suwandi. Pak Suwandi rumahnya? Kembangan Sumberjo. Kembangan Sumberjo, Sanan Kulon. Sanan Kulon, Blitar. Ya. Jawa Timur Pak ya? Ya, ya. Pak Suwandi kok bisa membuat kolam filter ini dulu gimana ceritanya? Atau pernah sekolah atau pernah? Dulunya ya cuma lihat-lihat itu kolam yang sudah jadi gitu, tanya-tanya pipanya gimana gitu. Terus ditunjukin sama tukang ahlinya. Terus saya disuruh buat satu untuk percontohan gitu. Terus banyak hasilnya ya sekian, ini sudah bagus. Terus lama-lama ada orang yang suruh bikin gitu. Terus ya Sampai sekarang terus tunda reto ya? ya sampai sekarang ada juga yang ini belum saya kerjain juga ada. Oh, jobnya banyak Pak ya? Ya. Pak, kalau ada yang tanya bisa nggak buat kolam filter di Surabaya? Misalnya kalau di Surabaya ya bisa aja, tapi sistemnya ya gimana ya? Untuk borongan juga bisa, harian pun juga bisa, tapi Hariannya beda lah Pak. ya ya tambah ongkos perjalanan lah. Itu ya, real ini. Harian boleh tapi ya ada ongkos perjalanan, ada ongkos bensin, kalau ongkos meninggalkan istri ada nggak Pak? Nah, istri kan nggak ada yang nungguin, terus minta ganti nggak? Ya enggak juga lah. Oh, berarti ya pokoknya dibelanjani saman. Oh gitu ya, teman-teman kalau mau buat kolam filter nanti Pak Suwandi bisa saya hubungkan. Beliau nggak punya HP, terus terang nggak punya HP. Beliau ini ahlinya kolam, saya sama sekali nggak ngerti. Langsung dibuatkan jadi seperti ini. Ini juga rekomendasi dari Kang Bajuri, dari Bajuri itu namanya Cahya Koi, itu juga sudah dibuatkan oleh Pak Suwandi ini. Jadi kolamnya bagus. Pak, kalau saya tanya lagi, itu bisa nggak diterangkan sambil jalan Pak? Itu pipanya bagaimana Pak? Kira-kira bisa menerangkan nggak? Cara sistem pipane piye Pak? Piye? Ya jalan. Saya mau menjelaskan, saya bingung juga. Kalau pipa untuk kolam utama itu harusnya dua cukup, tapi masuknya ke chamber pertama itu. Tapi tidak boleh disambung jadikan satu. Itu harus satu-satu. Langsung masuk ke kolam. Kalau ke filter chamber pertama itu. Jadi pipanya harus satu masuk ke filter. Ya, satu lagi langsung masuk ke filter. Nggak boleh satu dicabang, nggak boleh. Nggak boleh. Itu kurang maksimal. Itu ya, itu perlu itu ya, kurang maksimal. Terus masalah pipa yang di Jember ini satu lonjor itu bisa langsung dibuatkan T gitu untuk buatan untuk menguras ya, pengurasan. Oh, kalau yang untuk kurasan di chamber 1 sama 2 sampai seterusnya itu boleh dipakai T. Ya, Pak ya. Ya. Ya, harus satu terus sampai keluar enggak. Ya. Boleh pakai T. Boleh. Terus kalau air terjunnya itu ini kan yang kolamnya saya sistemnya dorong Pak ya istilahnya. Itu gimana ngitungnya supaya tidak
meluber ya. Kemarin kan kasusnya di sini kan sempat meluber Pak ya. Hampir belum meluber. Hampir meluber. Terus biar tidak meluber gimana itu? Itu harusnya memang kalau sistem kolam filter dorong itu harusnya lebih tinggi dari kolam induknya. Minimal ya 20 cm, lebih bagus, lebih tinggi, lebih bagus. Mungkin airnya terjun itu bisa kencang kalau jembernya itu lebih tinggi gitu. Berarti kalau lebih tinggi akan lebih kencang air terjunnya gitu ya. Karena turunnya banter. Kencang. Pak, kalau kolam ini harus dicor atau pakai batako? Kalau di sini saya dulu ini kan yang lantai aja yang dicor Pak ya. Ya. Kalau yang temboknya samping ini tidak, hanya pakai sabuk. Ada sabuknya apa tidak ya kemarin? Nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau misalkan pakai sabuk itu bisa juga, tapi kan minimal airnya kan lebih tinggi, lebih dalam gitu, pakai sabuk, harus pakai sabuk. Kedalaman 2 meter gitu misalnya. Ya, kedalaman 2 meter itu harus pakai sabuk minimal 3. Ya, 3. Sabuknya 3. Ya, minimal 3 bawah, di tengah sampai di atas. Kita sendiri sabuk. Ring atau sabuk ya istilahnya. Misalkan ini pakai cor-coran bisa juga, tapi bahannya lebih banyak lah gitu. Wih boros. Ya. Toh ini cuma 1 meter ketinggiannya, jadi air nggak banyak, nggak terlalu membutuhkan kekuatan ya Pak. Ya, kekuatannya airnya kan nggak begitu kuat gitu. Beda kalau ketinggian 2 meter, kolamnya 5x10 lah, itu baru pakai sabuk gitu. Itu saya itu ngikut aja, saya benar-benar nggak tahu, tapi terus dibuatkan oleh Pak Suwandi ini. Terus, sayangnya Pak Suwandi ini tidak bisa menggambar 3 dimensi pipanya seperti apa, terus airnya nanti seperti apa, tidak bisa. Tapi ketika dipraktekkan ya jadinya bagus gitu. Jadi tukang desa ya, nggak bisa pakai arsitek, nggak usah Pak ya. Langsung kita kerjakan. Oh ini ya. Kita sudah ahli ini Pak Suwandi ini. Pak, nanti tak cantumkan ya nomor HP-nya jenengan. Nanti kalau ada yang telepon, wes monggo diatasi gitu ya Pak ya. Terus Pak Suwandi juga bertani koi juga ya? Sudah ada kolam 3 kolam di rumah. Oh, ya. Juga tukang kolam koi, tukang kolam ruker juga tani koi juga. Ini serbaguna Pak Suwandi ini. Gitu. Oke, matur suwun Pak Suwandi. Matur suwun. Oke, teman-teman, sekian ya dari review saya. Lumayan ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti mungkin kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.